Oke teman-teman, sebelum kita memulai penyembahan kita pagi hari ini, mari sama-sama kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, terima kasih kami mengucap syukur buat setiap penyertaan-Mu. Sepanjang malam kami, Kau jagai tidur kami. Sebentar kami mau mulai menyembah Tuhan, biar penyertaan-Mu sempurna, Roh Kudus-Mu yang memimpin kami Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ketenangan di batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkur ku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan Kau cahaya bagiku, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendak-Ku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Bapa. Jadikanku bejana-Mu untuk kemuliaan-Mu, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendak-Ku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Bapa. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Oh, untuk kemuliaan-Mu. Anak, hari ini kita akan mulai devotion kita akan renungkan kebenaran firman Tuhan. Mari berdoa bersama. Tuhan, kami percaya Engkau Allah yang setia untuk setiap kami. Setiap kali kami datang pada Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan yang terus menolong setiap kami. Kerinduan kami Tuhan, tambah-tambahkan pengertian, pengalaman untuk bersama dengan Tuhan. Bukan jadi sekedar hanya mendengar, tapi kami mau Tuhan melakukan kebenaran firman Tuhan. Berkati setiap anak-anak di rumah, Tuhan juga yang menolong setiap kami guru-guru Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, kami mau renungkan firman Tuhan. Tuhan yang tolongi setiap kami dalam nama Yesus, amin. Anak-anak, hari ini kita akan belajar dari kebenaran firman Tuhan di Mazmur 17 ayat 8. Mazmur 17 ayat 8 berkata seperti ini. Peliharalah aku seperti biji mata, sembunyikanlah aku dalam naungan sayap-Mu. Ini bicara tentang bahwa Tuhan menjadikan kita itu adalah biji matanya Tuhan. Artinya Tuhan seperti biji mata kita,
kita akan menjaga, kita akan punya respon, refleks yang langsung untuk melindungi setiap mata kita. Dan kalian perhatikan bahwa mata kita ini punya banyak hal untuk melindungi mata. Itu ada alis, ada selaput mata, lalu ada yang namanya bulu mata. Dan itu artinya penjagaan untuk yang namanya biji mata itu begitu rupa supaya tidak terganggu. Nah, begitu juga Tuhan dalam hidup kita. Tuhan melihat kita bukan hari ini saja, tetapi Tuhan melihat kita adalah pada akhirnya. Tuhan menjadikan kita itu sudah ada blueprintnya, dan yang Tuhan mau bahwa kita sampai pada apa yang Tuhan mau. Seperti yang Tuhan lakukan sama Petrus. Tuhan lakukan sama Petrus bahwa Tuhan sudah tetapkan bahwa dia adalah bahwa dia akan menjadi seorang yang menjadi batu karang. Kita baca di Yohanes 1 ayat 41 dan 42. Di sini berkata seperti ini. Andreas mula-mula bertemu dengan Simon, saudaranya, dan ia berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Mesias," artinya Kristus. Ia membawanya kepada Yesus. Yesus memandang dia dan berkata, "Engkau Simon, anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kefas," artinya Petrus. Dan inilah ketetapan Tuhan dalam dirinya Petrus, bahwa dia akan menjadi batu karang, dia akan menjadi permulaan untuk menjadi gereja. Dan Tuhan lihat yang Petrus lihat. Yang Petrus lihat bahwa dia adalah seorang nelayan. Dia seorang yang hanya bekerja sehari-hari untuk pergi ke laut. Tapi Tuhan sudah melihat bahwa dia bukan sekedar nelayan. Tuhan sudah melihat bahwa dia akan menjadi seorang batu karang. Namun dalam perjalanan untuk menjadi seorang batu karang, Petrus mengalami beberapa kegagalan. Tapi Tuhan tetap memperkatakan bahwa dia seorang batu karang. Dia seorang yang teguh, dia seorang yang tetap ada dalam panggilannya Tuhan. Ini juga berlaku untuk setiap hidup kita. Ada banyak yang perbedaan yang Tuhan pandang tentang kita dengan kita memandang diri kita sendiri. Maka betapa kita butuh untuk ada dalam kebenaran firman Tuhan, butuh ada dalam pembacaan firman Tuhan, dan itu akan mengubahkan bagaimana kita memandang diri kita dan kita memandang keadaan situasi yang saat ini. Dan itu bukan berarti akan lulus dan akan mudah begitu saja. Setiap kebenaran firman Tuhan yang kita baca itu berarti untuk kita. Dan poinnya adalah kitalah yang harus menyesuaikan kebenaran firman Tuhan. Dari pertama kali bertemu Yesus memberi nama Simon, artinya batu karang. Awalnya Petrus bekerja sebagai nelayan, tetapi Yesus mengundang dia untuk menjadi penjala manusia. Itu yang kedua. Kemudian ketika mengikut Yesus, lalu dia mulai menjadi murid. Tetapi nyatanya di kemudian hari orang-orang mulai membunuh Yesus. Yesus dan murid-muridnya dicari bukan lagi karena orang-orang ingin mendengar pengajarannya, tetapi untuk menyalibkan dia. Respon Petrus pada saat itu justru Petrus menyangkal Yesus. Selama kita terus berjalan mengikuti Tuhan, pasti kita akan memenuhi tujuan hidup kita, sekalipun perjalanan kita tidak selalu mulus dan tidak selalu baik dan tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Perjalanan itu dapat kita nikmati dan hargai lebih lagi kalau kita mengerti dan menerima bahwa perjalanan itulah yang mengembangkan dan mengasah kemampuan kita untuk hidup dengan iman dan hikmat yang dari Tuhan. Hari ini mari terus datang sama Tuhan di tengah kondisi yang tidak mudah, di tengah kondisi yang tidak menjanjikan. Mari terus datang sama Tuhan bahwa kita ditetapkan untuk menjadi biji matanya Tuhan. Ada penjagaan, ada pertolongan, ada janji Tuhan untuk setiap hidup kita. Mari kita datang pada Tuhan, kita mau berdoa. Tuhan, kami percaya bahwa kami ditetapkan bukan menjadi anak-anak sembarangan Tuhan. Kami tidak menjadi gagal, tapi yang Tuhan mau dalam hidup kami menjadi pemenang. Kami berdoa Tuhan dalam nama Yesus di tengah situasi yang sulit dan tidak mudah. Mari terus Tuhan yang didik, yang Tuhan terus bangkitkan setiap kami
Kami berdoa Tuhan di tengah-tengah keadaan yang tidak memungkinkan, kami berdoa bersama-sama, kami mau mendapatkan Tuhan, Kau Allah yang memberikan kesegaran yang baru untuk setiap anak-anak, Tuhan yang mengurapi setiap mereka, Tuhan yang membangkitkan setiap anak-anak Tuhan. Kami berdoa Tuhan, ada janji Tuhan untuk setiap anak-anak bahwa setiap kami mengalami rancangan-rancangan yang penuh damai sejahtera yang dari Tuhan. Berkati setiap anak-anak, Tuhan yang berkati setiap orang tua demi orang tua, Tuhan sembuhkan yang sakit, Tuhan hiburkan Tuhan yang mengalami kesusahan dan kesedihan. Kami berdoa Tuhan di dalam nama Yesus, kuasa-Mu Tuhan atas setiap anak-anak, atas setiap kami guru-guru Tuhan, atas setiap orang tua demi orang tua. Terima kasih Tuhan untuk hari ini, di dalam nama Tuhan Yesus, amin.